Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Hanifiana dari Fakultas Pendidikan Matematika Universitas Syakola. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat tugas pada Google Classroom. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengklik Classroom pada web. Pastikan Anda telah memiliki akun Classroom terlebih dahulu. Nah, setelah itu kalian bisa langsung masuk pada akun kalian. Nah, akan terlihat seperti ini kelas mana saja yang telah kalian masukkan atau kelas mana saja yang pernah kalian buat. Nah, langkah selanjutnya untuk membuat kelas ada tanda tambah, lalu kita klik pilihan buat kelas, lalu centang, kemudian lanjutkan. Setelah itu kita isi nama kelasnya. Misalnya di sini saya ingin membuat kelas mengajar 1. Bagian 1, terus ruang 1, kemudian mata pelajarannya matematika. Lalu kita klik buat, tunggu beberapa saat. Kemudian kelas tersebut telah ada. Nah, di sini seperti pada layar kalian telah melihat tampilannya. Di sini ada bacaan kode kelas. Nah, kode kelas ini bisa kalian salin untuk kalian bagikan kepada siswa kalian. Kemudian di sini kita juga bisa membuat tugas kelas, lalu di sini kita bisa melihat anggota, dan di sini kita bisa melihat nilai siswa. Nah, untuk di forum kita akan melihat tampilan seperti ini. Di sini kita akan coba membuat tugas kelas. Nah, di sini kita klik menu buat, lalu di sini saya pertama kali akan membuat topik dulu. Nah, di sini misalnya kita buat topiknya pertemuan pertama. Lalu klik tambahkan. Kemudian kita bisa menambahkan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Klik lagi topik, lalu tulis pertemuan kedua. Kemudian tambahkan lagi. Nah, setelah itu sampai seterusnya sampai ke pertemuan yang kalian inginkan. Nah, pertemuan ini bisa kalian naikkan. Misalnya kalian ingin pertemuan 1 itu berada di atas. Tinggal kalian klik menu di samping yang titik 3, terus kalian klik naikkan, maka akan bertukar posisinya. Nah, selanjutnya misal kita ingin membuat tugas kelas. Kita langsung klik saja di menu buat, lalu misal di sini saya ingin memasukkan materi. Jadi kita klik menu materi, lalu kita masukkan judul materinya. Misalnya di sini saya ingin masukkan judul materinya bentuk aljabar. Dan setelah itu kalian bisa memberikan deskripsi agar siswa kalian lebih mengerti apa yang ingin kalian berikan kepada mereka. Misalnya di sini saya ingin membuat deskripsi pelajarilah Di sini saya akan buat deskripsinya pelajarilah materi tersebut. Lalu kalian di sini bisa menambahkan file Google Drive, lalu juga upload file kalian, lalu bisa nambahkan link, lalu bisa nambahkan video di YouTube dan lain sebagainya, ya kan? Terus di sini misalnya kalian ingin meletakkan materi tersebut untuk semua siswa, kemudian pada topik yang pertama. Jadi kalian langsung klik saja. Nah, maka kalian akan dapat bacaan seperti ini, tersimpan. Kemudian kalian klik posting untuk memposting, maka bentuk aljabar telah ada pada pertemuan pertama. Nah, misalnya di pertemuan kedua kalian ingin membuat pertanyaan. Misalnya di sini saya ingin membuat pertanyaan, bagaimanakah
maaf, saya akan membuat apa saja sumber terkait tentang materi pada pertemuan pertama. Nah, kemudian di sini ada pilihan untuk jawaban singkat atau pilihan ganda. Di sini saya ingin membuat jawaban singkat. Lalu di sini juga ada letak poinnya. Di sini saya akan buat poinnya 100, lalu tenggat. Ya, nah di sini kalian bisa milih batas waktu yang kalian inginkan. Misalnya di sini saya akan memberi waktunya 3 hari. Nah, maka letaknya seperti ini. Untuk waktunya saya pilih jam 10 pagi. Jadi 10.00. Nah, lalu kemudian misalnya kita ingin meletakkan tugas pertanyaan tersebut pada pertemuan pertama atau pertemuan kedua, maka kita akan klik pertemuan kedua. Lalu di sini ada pilihan siswa dapat menjawab jawaban siswa lain atau siswa dapat mengedit jawaban. Nah, di sini saya akan memilih yang siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Lalu kita klik tanya. Kalau kita ngerasa udah pas, tidak ada lagi yang ingin diubah, kita klik tanyakan. Maka pertanyaan tersebut akan muncul pada pertemuan kedua. Nah, misalnya kita ingin menambahkan lagi topik, lalu kita ingin membuat pertemuan ketiga. Lalu kita tambahkan. Kemudian kita ingin membuat pertemuan keempat. Lalu kita tambahkan juga. Nah, seperti tadi, kita bisa menaikkan. Misalnya kita ingin pertemuan 1 tetap berada di atas, ya udah kita naikkan saja. Lalu naikkan lagi. Nah, seperti ini. Misalnya pertemuan 2 juga kita ingin menaikkannya, ya udah kita bawa aja. Lalu juga pertemuan 3 yang ingin kita naikkan, ya udah kita bawa aja. Nah, sampai pada ini udah berurutan menjadi pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, dan pertemuan 4. Selanjutnya kita ingin membuat tugas baru berupa tugas. Nah, di sini saya misalnya ingin membuat tugas resume bentuk aljabar. Nah, di sini deskripsinya kalian bisa menyuruhkan buatlah resume mengenai materi bentuk aljabar. Nah, seperti itu. Kemudian kalian juga bisa membuat tenggatnya atau batas waktunya. Misalnya saya membuat batas waktunya 1 minggu. Nah, lalu waktunya jam 23.59. Nah, lalu untuk topiknya kita buat dia di pertemuan ketiga. Lalu kita tugaskan. Nah, kemudian misal kita ingin membuat tugas kuis pada pertemuan keempat. Nah, kita klik membuat lagi, lalu kita pilih tugas kuis. Nah, di sini kita akan memberikan nama kuis untuk aljabar. Lalu kalian bisa menambahkan deskripsinya sesuka kalian. Nah, di sini ada blank quiz-nya atau Google Form-nya. Nah, di Gform ini kalian bisa menambahkan deskripsi. Misalnya di sini kalian ganti menjadi kuis bentuk. Maaf. Misalnya di sini kalian bisa pilih buat kuis bentuk aljabar. Nah, di sini misalnya kalian ingin memberikan pertanyaan 2x ditambah 3 apakah
di sini ada beberapa pilihan seperti kalian bisa aja membuatnya jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, dan segala macam. Nah, di sini saya ingin membuat dalam bentuk pilihan ganda. Nah, option pertama misalnya saya buat ya, lalu saya ingin menambahkan opsi kedua. Misalnya saya buat 2x, kemudian saya menambahkan opsi ketiga menjadi 3x, lalu opsi keempat menjadi 2, dan opsi kelima menjadi 2x tambah 3 gitu. Nah, ini udah jadi satu soal. Lalu misalnya kita ingin meletakkan kunci jawaban. Nah, kunci jawabannya misalnya 3. Nah, selesai. Kita lupa untuk ngasih poin. Misalnya untuk soal nomor pertama itu kita kasih poin 25 poin. Nah, lalu kita klik selesai. Oke, lalu kita kasih tanda wajib diisi. Nah, kemudian kita kirim. Lalu di sini ada ke email mana, kita letakkan ke email kita. Letakkan ke email saya. Formulir dalam email boleh juga, lalu langsung kirim. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke tugas kelas. Oke, di sini lalu kita kembali lagi ke tugas kelasnya. Nah, lalu kita bisa keluar. Di sini kita pilih tenggat waktunya, misalnya 3 hari juga, lalu waktunya jam 10. Kita letak pada pertemuan keempat, kita tugaskan. Kalian mengisi semua part-part atau topik-topik, bahkan materi, serta pertanyaan, juga tugas dan kuis, kalian bisa melihat tampilannya bakalan seperti ini. Misalnya di pertemuan 1 ada tiga sumber atau 3 materi yang telah kalian posting. Lalu kemudian di pertemuan kedua ada 1 pertanyaan yang telah kalian posting. Lalu di pertemuan ketiga ada tugas resume dari yang kalian pernah posting. Kemudian yang tugas 4 atau pertemuan keempat, kalian juga bisa melihat di sini kuisnya udah ada, kuis penentuan jabarnya. Nah, seperti itu. Ini misalnya kayak bilangan himpunan, lihat materinya. Nah, di sini kalian telah menambahkan link agar memudahkan siswa untuk mencari bahan. Lalu dibentuk aljabar juga demikian, lihat materinya. Kemudian untuk di persamaan ini juga kalian bisa buat linknya agar memudahkan siswa. Kemudian di pertemuan kedua juga kalian bisa lihat tenggatnya pada 3 hari berikutnya, kemudian apa saja yang dapat kita jadikan rujukan, dan di sini kalian bisa mengasihkan deskripsi, bacalah terlebih dulu materi pada pertemuan pertama. Kemudian di pertemuan ketiga juga kalian bisa membuat tugas resume yang tenggatnya pada tanggal sekian dan pada jam sekian. Kemudian juga tugas resume untuk aljabar dan lain sebagainya yang kalian ingin buat. Dan di sini juga ada kuis untuk aljabar. Nah, di sini bisa kita lihat untuk G-form kuisnya seperti ini yang telah kita buat tadi. Nah, di sini akan dapat tampilan seperti ini nih, wajib. Lalu kalian masukkan email, terus kalian tinggal klik nomornya. Di sini ada 25 poin. Nah, tadi kan kalian telah membuat kunci jawaban. Nah, kunci jawabannya tidak tertera sama sekali ketika siswa kalian ingin mengerjakannya. Oke. Ya, mungkin sekian tutorial pembuatan tugas pada Google Classroom. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.